Assalamualaikum temanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk teman. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 201. Begitu Justin melihat anting-anting itu, amarahnya seketika mereda. Dia menatap Steffi dengan tatapan tidak berdaya dan berkata, "Kak Steffi, ternyata kamu sendiri yang nggak sengaja menjatuhkan anting-antingmu ke dalam sepatumu. Lain kali, kamu harus berhati-hati." Steffi melihat anting-anting di tangan dokter itu dan menggeleng dengan sedih sambil berkata, "Bukan. Anting-anting itu bukan milikku. Aku nggak pernah memakai anting-anting seperti itu. Kak Steffi, anting-anting ini bukan milikmu." Justin tiba-tiba menjadi waspada. Jangan-jangan ada orang yang sengaja memasukkan anting-anting ini di sepatumu. Di sini, ada orang yang mau mencelakaimu. Ucapan ini membuat semua orang di tempat menjadi lebih tersadar. Mereka sudah berteman sejak kecil, keluarga mereka juga berhubungan dekat. Siapa yang akan menyakiti teman sendiri dengan cara seperti ini? Ucapan Justin membuat Steffi tercengang, kemudian, dia seperti menyadari sesuatu. Dengan ekspresi tidak percaya, dia langsung menatap ke tempat Pamela berdiri, di antara Agam dan Atsila. "Pamela, aku nggak pernah melakukan apapun padamu. Kenapa kamu mau berbuat seperti ini?" tanya Steffi. Semua orang seketika tercengang dan menatap ke arah Pamela dengan tatapan terkejut. Di tempat ini, satu-satunya orang luar yang baru kenal tidak lama dengan mereka dan belum berteman dekat dengan mereka adalah Pamela. Sedangkan Pamela sedang menguap karena bosan. Mendengar ucapan Steffi, dia mengangkat tatapannya dengan malas dan berkata, "Hah? Kamu berbicara denganku?" Melihat Pamela, si pelaku, bersikap sesantai ini, mata Steffi memerah lagi karena sedih dan marah. Dia berseru, "Tadi, saat kamu mencoba sepatu ini, kamu satu-satunya orang yang menyentuh sepatu ini. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Pamela, aku hanya berniat baik ingin meminjamkan sepatuku padamu. Tapi, ukurannya nggak cocok. Kenapa kamu malah memanfaatkan kesempatan ini untuk mencelakaiku seperti ini? Kamu harus tahu, aku seorang penari balet. Kalau kakiku terluka dan meninggalkan gejala sisa, ke depannya, bagaimana aku bisa menari lagi?" Pamela menatap Steffi dengan tenang. Dengan alis terangkat, dia berkata, "Masalah itu nggak berhubungan denganku. Tapi, benda itu hanyalah sebelah anting-anting yang kecil. Nona Steffi nggak selemah itu, seharusnya nggak akan langsung lumpuh karena tusukan itu dan nggak akan meninggalkan gejala sisa apapun." Steffi menggertakkan giginya. Dia merasa makin sedih. Suaranya juga terisak tangis. "Bukan kamu yang tertusuk, tentu saja kamu nggak tahu sesakit apa rasanya," seru Steffi. "Pamela, aku tahu sebelumnya ada kesalahpahaman antara kita karena jam tangan itu. Tapi, hal itu sudah berlalu, kan? Kamu nggak perlu balas dendam sekejam ini padaku, deh." Pamela mengernyit, seakan-akan dia mendengar lelucon yang sama sekali tidak lucu. "Balas dendam. Nona Steffi suka berlagak jadi korban, ya. Hari itu, di restoran, saat aku melemparkan jam tanganmu ke dalam kuah, aku sudah menganggap bahwa semua kesalahpahaman antara kita sudah berakhir. Aku orangnya pemalas. Aku nggak punya waktu untuk mencari masalah lagi untuk kedua kalinya," seru Pamela. Steffi tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Pamela akan begitu jujur dan terus terang. Namun, hal ini juga ada bagusnya. Pamela makin tangguh dan kasar, dia juga makin terlihat seperti seseorang yang menyebalkan, pendendam dan tidak bermoral. Melihat sikap Pamela seperti ini, hati semua orang pasti akan condong pada Steffi. Semua orang bisa melihat siapa korban sesungguhnya dalam masalah ini. Sambil memikirkan hal ini, Steffi menarik napas dalam-dalam. Dia berusaha menahan semua kesedihan dalam dirinya dan memaksakan sebuah senyuman kecil. Kemudian, dia berkata, "Pamela, nggak usah buru-buru menyangkal. Sebenarnya, aku juga nggak bermaksud untuk meminta pertanggungjawabanmu. Asalkan kamu mengakui kesalahanmu, kita bisa membicarakan hal ini baik-baik dan menganggap semuanya terselesaikan. Demi Agam, ke depannya, kita juga bisa berteman." Pamela mengernyit. Dengan ekspresi jijik, dia berkata, "Maaf, Nona Steffi.
Sebelumnya, kita bukan teman. Kedepannya, kita juga nggak akan berteman. Kita juga nggak perlu terpaksa berteman demi orang lain. Selain itu, kenapa aku harus mengakui sesuatu yang bukan perbuatanku? Tentu saja Steffi juga tidak benar-benar bermaksud untuk berteman dengan Pamela, dia hanya ingin memancing Pamela. Sedangkan pada saat ini, sikap Pamela yang tidak masuk akal seperti inilah yang diinginkan Steffi. Pada saat ini, Steffi tampak seakan-akan dia menginginkan keadilan dan ingin berkompromi untuk menyelesaikan masalah. Dia sudah terluka, tetapi masih berinisiatif untuk berdamai dengan Pamela. Namun, dia malah ditolak dengan kejam oleh Pamela. Hal ini membuat Steffi terlihat makin lemah dan menyedihkan. Dengan mata yang berkaca-kaca, Steffi menatap ke arah Agam yang dari tadi tidak berbicara dengan tatapan tidak berdaya dan marah. Agam, coba lihat sikap Pamela. Aku dan kamu, juga Derry dan yang lainnya, kita sudah kenal lama. Kita juga sudah saling memahami. Menurutmu, apakah aku akan menuduhnya tanpa alasan apapun? Tanya Steffi. Bab 202. Ucapan Steffi jelas-jelas sedang menyuruh Agam untuk memilih satu pihak. Derry dan yang lainnya juga menatap ke arah Agam, tidak tahu bagaimana dia akan menyelesaikan pertentangan antara istri dan temannya. Tidak ada emosi yang terlihat dari wajah Agam. Dia berkata dengan suara rendah, "Ya, aku tahu, kamu nggak akan menuduh orang lain tanpa alasan." Arti ucapan ini sangat jelas, artinya dia memihak pada Steffi. Mendengar ucapan Agam, Pamela merasa agak kecewa. Dia diam-diam menurunkan tatapannya sambil tersenyum dengan sinis. Di tempat ini, tidak ada satupun orang yang memihak padanya. Jadi, wajar saja jika semua orang tidak mempercayai ucapannya. Namun, selama masa kerja sama antara dia dengan Agam, mereka juga termasuk sudah mengalami banyak hal bersama, mereka bahkan sudah bermalaman bersama. Pada saat ini, pria yang dia selamatkan dengan mengorbankan dirinya sendiri langsung memihak pada orang lain tanpa berpikir sama sekali, sungguh mengecewakan. Kepercayaan adalah hal yang paling susah dibangun di dunia ini. Semua orang menatap Pamela dengan tatapan yang berbeda, ada yang bertanya-tanya, ada yang kecewa. Sedangkan Steffi diam-diam merasa senang. Kebanggaan terbersit di matanya. Namun, dia tidak lupa untuk tetap terlihat menyedihkan. Agam, syukurlah kamu mempercayaiku. Kalau enggak, hari ini, aku benar-benar sangat sedih, bahkan ucapanku juga. Atsila tidak tahan lagi. Dia pun berseru, dasar paman jahat. Kalau kamu nggak percaya sama Bibi, aku percaya. Kemudian, dia menatap Steffi dengan tegas dan berkata, Kak Steffi, semuanya harus ada barang bukti. Saat kamu memberikan sepatu itu untuk dicoba Bibi Pamela, aku juga ada di sana. Tapi, aku nggak melihat bibiku memasukkan anting-anting ke dalam sepatumu. Aku hanya melihat bibiku merasa bahwa ukuran sepatunya nggak cocok, jadi dia langsung melepaskannya dan mengembalikannya padamu. Steffi tidak merasa heran Atsila akan membela Pamela. Dia pun membuang napas dengan sangat tidak berdaya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Atsila, kamu terlalu polos. Kalau seseorang berniat jahat, tentu saja dia akan menghindari tatapan orang lain. Selain itu, kamu juga lihat, kan? Saat itu, hanya Pamela yang menyentuh sepatuku. Saat dia mencoba memakainya, semuanya baik-baik saja. Tapi, begitu aku memakainya, aku langsung terluka. Di antaranya, nggak ada orang lain yang menyentuh sepatuku. Bukankah jawabannya sudah jelas? Atsila mendengus dan berkata, hal itu nggak membuktikan bahwa anting-anting dalam sepatumu ditaruh oleh bibiku. Hari ini, bibiku bahkan nggak pakai anting-anting. Kalau begitu, menurutku, mungkin saja kamu sendiri yang memasukkan anting-anting itu ke dalam sepatu itu. Mata Steffi berkilau. Dia terdiam sesaat, lalu berkata dengan sedih, Atsila, kenapa kamu mengataiku seperti ini? Untuk apa aku menaruh anting-anting di sepatuku hingga aku melukai diriku sendiri? Atsila menjulingkan matanya dan berkata, siapa tahu apa niatmu sebenarnya? Saat itu, ketika kamu kehilangan jam tangan, kamu dan Justin juga langsung menuduh bibiku tanpa bukti. Di satu sisi, Justin mengernyit. Dia ingin membantah ucapan Atsila. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, dia mengurungkan niatnya. Steffi terdiam karena ucapan Atsila. Namun, karena Atsila adalah keponakannya Agam, dia juga tidak bisa menyinggung Atsila.
Oleh karena itu, dia tidak lagi berdebat dengan Atsila. Dia menoleh dan menatap Agam. Dengan ekspresi sedih, dia berkata, Agam, sudahlah, aku nggak bersikeras untuk meminta tanggung jawab Pamela. Aku hanya menginginkan keadilan. Kamu suruh Pamela minta maaf padaku dan aku bisa menganggap masalah ini sudah berakhir, aku juga nggak ingin hal ini memengaruhi persahabatan kita semua. Atsila berkacak pinggang dengan kesal dan berkata, atas dasar apa Bibi harus minta maaf padamu? Bibiku enggak. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, sebuah tangan besar yang berat memegang bahunya. Pamannya langsung menariknya ke belakang, supaya dia tidak ikut campur lagi. Agam berjalan maju selangkah dan menatap Steffi dengan tatapan dingin. Kamu menginginkan keadilan. Kalau begitu, siapa yang mengembalikan kebenaran istriku? Steffi tercengang. Petik 2. Agam, apa katamu? Jangan-jangan kamu mencurigaiku. Aku nggak curiga. Dengan ekspresi cuek, Agam berkata, aku yakin istriku nggak akan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan nggak menguntungkan bagi dirinya sendiri. Bab 203. Pamela terkejut. Dia mengedipkan kedua matanya dan menatap Agam dengan matanya yang cerah. Agam mempercayainya. Steffi mengernyit. Dia benar-benar tidak mengerti. Agam, bukankah tadi kamu bilang kamu percaya aku nggak akan menuduh dia tanpa alasan? Kenapa sekarang ucapanmu berubah? Tanya Steffi. Dengan ekspresi datar, Agam berkata, aku percaya kamu nggak akan menuduh dia tanpa alasan, jadi aku meminta agar kamu menjelaskan alasan apa yang menyebabkan kamu sengaja merancang hal ini untuk menuduh istriku seperti ini. Ternyata, ucapan Agam tadi tidak bermaksud untuk memihak pada Steffi, melainkan memiliki arti seperti ini. Selain itu, Agam berkata bahwa Steffi merancang hal ini untuk menuduh Pamela, artinya Agam menyalahkan Steffi. Pada saat ini, Steffi merasa panik. Dia mulai memanfaatkan faktor pertemanan mereka. Agam, kita sudah kenal begitu lama. Kamu masih belum mengerti sifatku. Kenapa kamu bisa mencurigaiku seperti ini? Namun, Agam tidak goyah, dia berkata, waktu bukanlah standar untuk menguji segala hal. Meskipun aku dan istriku belum kenal lama, kami sudah cukup saling percaya dan nggak akan mencurigai satu sama lain hanya karena provokasi orang lain. Steffi tercengang sesaat. Matanya memerah karena gelisah. Agam, provokasi apa? Kenapa kamu menganggapku seperti itu? Kita sudah berteman lama. Agam tampak kesal. Steffi, kalau kamu nggak bisa mengucapkan alasannya, jangan fitnah istriku lagi. Kalau nggak, aku bisa menuntutmu. Kemudian, Agam berbalik dengan tenang dan bertanya pada Pamela dengan suara rendah, lapar, enggak? Pamela menganggukkan kepalanya dengan bengong dan berkata, sedikit. Ayo jalan, kita sarapan di luar, kata Agam. Di hadapan semua orang, pria ini menggenggam tangan istrinya dan membawa istrinya keluar dari ruang ganti. Atsila mengikuti mereka sambil tersenyum dan berseru, Paman, tadi, kamu hampir membuatku naik darah. Bicara pun nggak jelas, kukira kamu nggak percaya dengan Bibi. Agam meliriknya sekilas dengan tatapan dingin dan berkata, bukankah aku pamanmu yang jahat? Atsila tersenyum dan berkata, bukan. Tadi, aku asal bicara. Pamanku yang baik berhubungan sangat baik dengan bibiku, mana mungkin kalian nggak mempercayai satu sama lain karena hal kecil seperti ini. Pamela hanya mengerutkan bibirnya. Apa maksud ucapan Atsila? Begitu Agam pergi dengan Pamela, Derry dan yang lainnya juga hendak bubar. Mereka hanya menonton keramaian, mereka tidak memihak pada siapapun. Namun, melihat Agam menggenggam tangan Pamela, Steffi benar-benar murka. Demi Pamela si anak kampungan itu, Agam malah mengancam mau menuntut Steffi. Sekarang, Steffi sudah dicurigai oleh Agam, jadi tentu saja Steffi tidak bisa membiarkan Pamela pergi begitu saja. Steffi menggertakkan giginya dengan tidak rela. Setelah berpikir sejenak, dia berteriak, sebentar. Agam. Agam menghentikan langkahnya. Dia menoleh dan bertanya, ada apa lagi? Dengan ekspresi kesal, Steffi berkata, Agam, kalau kamu membawa Pamela pergi begitu saja, kamu akan membuat semua orang merasa bahwa aku benar-benar sengaja memfitnah dia, kamu membuatku serba salah. Aku juga nggak bersedia menjadi kambing hitam seperti ini. Terus kamu maunya apa? Tanya Agam. Karena kamu begitu mempercayai Pamela dan Pamela juga bersikeras bahwa dia nggak melakukannya,
aku mau dia membuktikan bahwa anting-anting ini bukan miliknya. Seru Steffi. Bab 204. Agam langsung menjawab, dia nggak perlu membuktikan apapun padamu. Dengan ekspresi tidak percaya, Steffi berkata, Agam, kenapa kamu menjadi seperti ini? Sebelumnya, kamu nggak begini. Baru berapa lama, tapi kamu sudah dibutakan oleh seorang wanita hingga kamu nggak bisa membedakan benar dari salah lagi. Agam tidak lagi menghiraukan Steffi, dia terus berjalan keluar sambil menggenggam tangan Pamela. Namun, Pamela malah tiba-tiba melepaskan pegangan tangan Agam. Dia berbalik dan berkata, Nona Steffi, kalau aku bisa membuktikan bahwa anting-anting itu bukan milikku, bagaimana kamu akan mengakui kesalahanmu dan meminta maaf padaku? Steffi tercengang sesaat, lalu berkata dengan sangat yakin, asalkan kamu bisa membuktikan bahwa anting-anting ini bukan milikmu, aku akan meminta maaf padamu. Dengan alis terangkat, Pamela berkata, enggak cukup. Kalau aku berhasil membuktikannya, Nona Steffi harus bayar tagihan traktiranku hari ini. Bagaimanapun, kita nggak boleh asal menuduh orang lain, kan? Harus ada bayarannya. Steffi kira bayaran apa? Ternyata bayar tagihan, ya. Pamela adalah anak kampungan yang tidak berpengalaman, jadi sepertinya dia mengira bahwa membayar traktiran seperti ini sudah merupakan hukuman yang sangat berat, ya. Lagi pula, bagi seorang nona dari keluarga kaya seperti Steffi, menghabiskan uang untuk mentraktir semua orang sama sekali bukanlah sebuah hukuman. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak percaya bahwa Pamela bisa membuktikan apapun. Membuktikan sesuatu yang tidak pernah dilakukan adalah sesuatu yang sangat susah untuk dilakukan. Di ruang ganti ini, tidak ada kamera pemantau, jadi bagaimana Pamela akan membuktikannya? Steffi mengangguk dengan yakin dan berkata, baiklah, aku janji. Agam berbalik dengan pelan dan menatap Pamela dengan tatapan yang tidak menunjukkan emosi apapun. Dia merasa penasaran bagaimana Pamela akan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Derry dan yang lainnya juga menghentikan langkah mereka dan terus menonton keramaian ini. Pamela berjalan menghampiri Steffi dan mengulurkan tangannya sambil berkata, mana anting-antingnya? Sini. Steffi ragu-ragu sesaat, lalu mengisyaratkan dokter yang berada di samping untuk menyerahkan anting-anting itu pada Pamela. Pamela mengambil anting-anting itu, lalu memasangkan anting-anting itu di telinganya di hadapan semua orang. Steffi menatapnya dengan tatapan heran, lalu tersenyum dan berkata, cantik sekali, ya, cocok sekali denganmu. Steffi bukan memuji Pamela dengan sungguh-sungguh, melainkan hanya mengisyaratkan pada semua orang bahwa anting-anting ini sangat cocok untuk Pamela, jadi artinya itu barang Pamela. Namun, Pamela malah berkata dengan tenang, Nona Steffi, silakan lihat baik-baik, bukankah telingaku membengkak? Steffi merasa kebingungan, tetapi saat dia melihat lebih dekat, telinga Pamela benar-benar membengkak. Pamela baru memakai anting-anting ini selama beberapa detik, tetapi seluruh telinganya sudah bengkak dan merah. Daerah di sekitar anting-anting itu menjadi ungu gelap, seakan-akan daerah itu keracunan, kelihatannya sangat parah apa yang terjadi. Pamela tidak tahan lagi dengan rasa gatal dan sakit di telinganya. Dia pun melepas anting-anting itu. Tangannya yang memegang anting-anting itu juga memerah dan mulai berubah menjadi keunguan. Sejak kecil, aku alergi dengan produk perak. Begitu aku menyentuhnya, kulitku akan memerah dan menjadi ungu, hingga muncul ruam, sedangkan anting-anting seperti ini biasanya terbuat dari perak murni, jadi anting-anting ini nggak mungkin milikku, kata Pamela sambil mengembalikan anting-anting itu pada dokter itu, lalu menggaruk telapak tangannya yang sudah membengkak itu. Steffi sama sekali tidak menyangka bahwa hal ini akan terjadi. Ekspresinya pun menjadi kaku. Ini, Pamela berkata, sekarang, Nona Steffi bisa minta maaf padaku. Karena masalahnya menjadi seperti ini, Steffi tampak sangat canggung. Dia juga tidak bisa berkata-kata. Jika dia tidak meminta maaf, dia akan terlihat sangat keterlaluan. Bab 205. Oleh karena itu, Steffi hanya bisa tersenyum dengan lembut dan berkata, Pamela, maaf, ya. Ternyata aku salah paham. Kenapa kamu nggak bilang dari awal kalau kamu alergi? Kalau kamu dari tadi sudah bilang, aku juga nggak akan salah paham. Dengan alis terangkat, Pamela berkata, kesalahpahaman yang Nona Steffi ucapkan dengan gampang hampir membuatku menjadi pelaku yang dikritik semua orang.
Sekarang, kamu malah menyalahkanku karena aku nggak membuktikan kebenaranku sejak awal. Senyuman Steffi menjadi kaku. Pamela, maksudku bukan begitu. Pamela tersenyum dan berkata, Nona Steffi, aku nggak peduli apa maksudmu. Tapi, jangan lupa, kamu harus membayar semua tagihan hari ini. Sekesal apapun Steffi, dia juga hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, iya. Pamela, tenang saja, aku yang salah, aku akan menerima hukumanku. Hari ini, biar aku yang traktir, anggap saja sebagai permintaan maafku padamu. Pamela masih ingin mengucapkan sesuatu, tetapi tubuhnya tiba-tiba ditarik oleh seseorang. Wajah Agam tiba-tiba muncul, membuatnya terkejut. Pria ini membungkukkan badannya dan memeriksa telinga Pamela, lalu meraih tangan Pamela dan melihat telapak tangan Pamela yang merah dan bengkak. Dengan ekspresi tidak senang, pria ini menoleh dan berseru dengan dingin pada dokter yang tercengang di satu sisi, di mana obat alerginya. Dokter itu terkejut dan menjawab, Pak Agam, saya nggak punya obat alergi di kotak obat, saya akan pergi ambil secepatnya. Cepat, kata Agam dengan tidak sabar. Baik, dokter itu membawa kotak obatnya sambil bergegas berlari keluar. Kemudian, Agam menggendong Pamela keluar, tidak peduli Pamela bersedia atau tidak. Atsila juga tersadar, dia pun bergegas mengejar mereka. Paman, tunggu aku. Melihat hal ini, Derry tersenyum dengan licik. Dia menyenggol lengan Erik dan berkata, Erik, menurutmu, Agam sudah jatuh cinta, kan? Dengan ekspresi yang sangat dingin, Erik berkata, kenapa tanya ke aku? Derry mendecakkan lidahnya dan berkata, bukankah kamu berpengalaman dalam hal ini? Dulu, kamu bahkan seperti dikendalikan oleh nona pertama dari keluarga Hermawan. Ucapan Derry tepat sasaran, membuat wajah Erik yang sudah dingin seketika menjadi gelap. Diam, seru Erik, kemudian, Erik langsung berjalan keluar. Derry mengangkat bahunya dan berkata, Andra, lihatlah, dia marah. Andra tertawa dan berkata, dasar pembuat onar. Di dalam ruang ganti, hanya tersisa Justin yang masih menemani Steffi. Kak Steffi, biar aku papa kamu kembali ke kamar untuk istirahat. Kata Justin. Steffi masih kesal karena rencananya tidak berhasil. Justin, sepertinya kita sudah menganggap remeh pihak lawan. Pamela benar-benar nggak mudah dihadapi, rencananya jauh lebih hebat daripada yang kita bayangkan. Justin mengernyit dan berkata dengan frustrasi, Kak Steffi, kamu masih nggak percaya sama Pamela. Dia bahkan sudah alergi dengan anting-anting itu hingga separah itu. Steffi membuang napas dan berkata dengan sinis, siapa tahu bagaimana dia melakukannya. Mungkin dia diam-diam menggunakan tipu muslihat supaya orang lain nggak mencurigainya. Gadis kampungan seperti itu, wajar saja kalau dia bisa melakukan trik jahat. Justin tidak setuju. Kak Steffi, menurutku, kamu berpikir terlalu jauh. Pamela nggak akan sengaja mencelakaimu. Dia bukan orang seperti itu, Steffi tercengang. Justin, apa katamu? Tanya Steffi, Justin selalu membenci Pamela, bahkan lebih dari Steffi, tetapi mengapa sekarang Justin malah membela Pamela? Tatapan Justin tegas dan polos. Sekarang, Pamela adalah temanku, aku bersedia mempercayainya, katanya. Dengan ekspresi terkejut, Steffi berkata, teman. Justin, sejak kapan kalian berteman? Kenapa aku nggak tahu? Bab 206. Justin memberi tahu Steffi tentang waktu itu Pamela menolong dirinya di Manor Sinar Rembulan. Steffi masih tidak mengerti. Jadi, hanya karena Pamela membantumu memenangkan game saja, kamu mau mengkhianati kakak kandungmu. Justin menggelengkan kepalanya. Bukan begitu, aku nggak akan mengkhianatimu. Aku hanya merasa Pamela bukanlah orang jahat. Justin, kamu sungguh membuatku kecewa. Steffi berdiri, lalu berjalan keluar dengan terlatih-tatih. Justin berdiri di tempat untuk berpikir sangat lama sambil mengerutkan kening. Di bawah payung, Pamela duduk di pangkuan Agam, sedangkan Agam sedang mengoleskan obat pada Pamela secara paksa. Dokter di arena pacuan kuda berdiri di samping sambil memegang obat dan menunjukkan ekspresi takut. Tangan pria yang besar itu memegang koton bad medis, lalu mencelupkan ke dalam obat, baru mengoleskannya ke belakang telinga Pamela yang sudah biruan. Kemudian,
meraih tangannya untuk mengoles obat di telapak tangannya yang ada ruam. Pamela merasa telapak tangannya sangat geli, jadi ingin menarik tangannya. Pria itu berkata dengan tegas, "Jangan bergerak." Pamela sangat tidak senang, tetapi dia juga merasa tidak berdaya karena ini adalah niat baik Agam. Kalau dirinya menolak, akan terlihat dirinya tidak tahu terima kasih. Yang paling penting adalah dirinya tak bisa menolak, karena paman memegangnya dengan kuat sehingga dirinya tak bisa menarik tangannya. Dia hanya bisa menahan rasa gatal ketika paman mengoleskan obat pada dirinya. Setelah selesai mengoleskan obat, Agam mengambil obat alergi dari dokter di arena pacuan kuda. Lalu, menyerahkan obat itu ke depan Pamela, juga memberinya segelas air hangat. Pamela mengerutkan keningnya. "Paman, aku nggak mau minum obat, 2 hari lagi semua ruam ini akan hilang." Agam mengerutkan alisnya. "Patuhlah." Sebelumnya, Pamela tidak pernah diatur seperti ini, jadi dia merasa tidak senang, bahkan meminum obat itu dengan marah, baru meminum banyak air untuk bisa menelan obat itu. Setelah melihat dia meminum obat dengan patuh, Agam baru melepaskannya. Di meja sudah ada sarapan yang disiapkan oleh arena pacuan kuda, yaitu bubur. Pamela yang lapar pun duduk di posisi sendiri, tetapi ketika dia hendak mengambil mangkuk bubur, sudah ada tangan besar yang duluan mengambil mangkuk bubur itu. Ketika melihat bubur yang bisa dimakan diambil orang, Pamela pun melihat ke arah pria itu dengan tak senang, bahkan ingin berdalih dengannya. Namun, Pamela malah melihat Agam menyendok sesendok bubur, lalu meniup bubur itu hingga hangat, baru disuapkan ke mulut Pamela. Pamela tercengang, bahkan sudut mulutnya ikut berkedut. "Paman, tanganku hanya alergi, bukan cacat." Agam tidak memedulikannya, hanya berkata dengan pelan, "Buka mulutmu." Pamela merasa sangat aneh. "Paman, aku bisa makan sendiri." "Tanganmu baru dioleskan obat, obatnya nggak boleh hilang." Negosiasinya tak berhasil. Baiklah, kalau dirinya nggak lapar, dia pasti tidak mau menerima suapan paman. Pamela hanya bisa membuka mulutnya dengan tak berdaya, lalu memakan bubur yang disuapi oleh Agam. Kemudian, Agam sesuap demi sesuap menyuapi Pamela dengan sabar. Atsila yang di samping terkejut dengan adegan di depannya. "Astaga, apa ini masih paman yang ku kenal? Ternyata dia bisa menyuapi wanita." Awalnya Pamela merasa sangat canggung, lalu mendengar Atsila berkata seperti itu, Pamela makin tak bisa makan. Atsila mendekat sambil melihat Pamela dengan ekspresi kagum. "Bibi, tak disangka kamu telah mendidik pamanku yang dominasi menjadi paman yang lembut. Bagaimana kamu melakukannya? Ajari aku, dong." Pria lembut. Pamela mengerutkan alisnya sambil menatap pria berekspresi serius di depannya. Sepertinya dia belum cocok digambarkan dengan kata lembut, bahkan belum ada hubungan dengan kata itu. Ketika Agam melihat Pamela malu untuk memakan bubur, dia pun mengerutkan keningnya sambil melihat Atsila yang di samping dengan dingin. "Apa kamu sudah sarapan pagi?" Bab 207. Atsila menganggukkan kepalanya dengan senyum. "Sudah, kok, Paman, kamu nggak usah urus aku sudah makan, kok." Agam menyipitkan matanya dengan tidak senang. "Jadi, ngapain kamu masih di sini?" Atsila terdiam sejenak, lalu tertawa. "Paman, aku sudah mengerti, aku nggak akan jadi nyamuk lagi. Aku pergi dulu, aku mau lihat kudaku sudah besar belum." Pamela. Setelah melihat Atsila pergi, Agam baru menyuapi Pamela lagi. Pamela menundukkan kepalanya untuk melihat bubur itu, lalu melihat Agam sambil mengerutkan alis. "Paman, apa kita perlu akting begitu mesra di depan Atsila?" Pamela mengira dirinya sedang akting. Tatapan Agam menjadi dingin, bahkan rasa lembut yang jarang ditunjukkan pun hilang. "Makan buburmu." Pamela yang tiba-tiba dimarahi terpaksa memakan bubur, juga diam-diam memarahi Agam terlalu aneh, karena memiliki emosinya yang tak stabil. Ketika sedang memakan bubur, Pamela mendengar suara Agam memanggil namanya dengan serius, "Pamela, iya." "Pamela." Melihatnya untuk menunggu kalimat selanjutnya. Agam menatapnya dengan serius. Setelah terdiam sekitar 1 menit, dia baru berkata, "Ingat, kelak kamu nggak butuh membuktikan apapun pada siapapun, juga nggak boleh menggunakan cara menyakiti diri sendiri untuk membuktikan diri." Pamela kebingungan. "Jadi, kalau aku disalahpahami orang, apa aku juga nggak boleh membuktikan diriku nggak bersalah?" Agam berkata, "Mau terjadi apapun, aku akan mempercayaimu tanpa syarat,
jadi kamu nggak usah membuktikan apapun pada orang lain. Di mataku, kamu nggak pernah salah, apa kamu sudah mengerti? Pamela tercengang, jantungnya juga berdebar kencang. Kenapa paman tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti janji? Agam menyuap Pamela lagi, tapi Pamela menggelengkan kepalanya. Paman, aku sudah kenyang, aku nggak bisa makan lagi. Pamela bilang dirinya sudah kenyang, Agam pun tidak menyuapnya dengan paksa lagi, melainkan memakan sisa bubur itu secara alami. Pamela membelalak matanya ketika melihat tindakan luar biasa pria itu, wajah Pamela juga menjadi panas. Hanya orang yang memiliki hubungan dekat baru makan semangkuk bubur dengan alat makan yang sama. Paman sangat misofobia, tetapi kok tidak keberatan memakai alat yang sudah digunakan dirinya. Pamela merasa bingung. Paman, aku nggak terbiasa dengan semua tindakanmu hari ini. Agam hanya terus memakan sisa bubur itu, lalu berkata dengan tenang, nggak terbiasa, ya pelan-pelan biasakan. Kelak, kamu juga akan terbiasa. Pamela menyeringai. Mana ada ke depannya? 2 bulan lagi, kerja sama kita akan berakhir. Saat itu, kita harus berpisah, bahkan semua kebiasaan ini juga harus dihilangkan. Kalau begitu, kita bisa saja nggak berpisah, kata pria itu dengan nada tenang, seolah-olah dia mengatakan hal yang wajar. Pamela tercengang, apa yang dia katakan? Tidak berpisah. Apa maksudnya? Pamela, kemarilah. Ada sesuatu yang mau ku bilang padamu. Tiba-tiba, Justin muncul dengan ekspresi serius. Sebelum Pamela menjawab, Agam duluan berkata, ada apa kamu mencarinya? Katakan saja di sini. Ketika menghadapi Agam, Justin hanya bisa mengerutkan kening, bahkan merasa tertekan. Kak Agam, aku ingin berbicara empat mata dengan Pamela. Pamela berdiri. Paman, biarkan aku pergi bersamanya. Agam mengerutkan alisnya dengan tak senang sambil berkata dengan dingin, duduk. Pamela tahu betapa kuatnya pengendalian pria ini. Setelah berpikir, Pamela berbisik padanya, Paman, aku pergi bersamanya untuk mendengar apa yang mau dia katakan, nanti aku diam-diam memberitahumu. Tatapan dingin di mata Agam langsung hilang, sikapnya juga tidak bersikeras lagi, bahkan menyetujui Pamela pergi. Pamela tak banyak berpikir, hanya mengikuti Justin. Pamela dan Justin datang ke hutan pacuan kuda, lalu Pamela bertanya padanya, apa yang mau kamu katakan padaku? Katakanlah. Justin tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menaruh tangannya di pohon sehingga Pamela terkena tindih di pohon. Cerita bersambung.